Yang terjadi ketika kiamat. Kalau kita lihat hujan sekarang yang turun di mana-mana, bukan cuma di Bogor. Bogor ini memang tempatnya hujan, ya. Disebutnya juga apa? Kota hujan, the Rain City, gitu. Kota hujan. Tapi tempat-tempat yang tidak terbiasa hujan dan sering hujan pun sekarang luar biasa banyak hujan. Di Bondowoso, Jawa Timur, Situbondo, Probolinggo, beberapa tempat banjir. Yang dekat sama kita, Jakarta, mana lagi, Bekasi, ya, banjir. Kemarin yang besar banjir bandang luar biasa di Aceh. Di mana lagi kemarin? Sumatera Utara, ya, Sumatera Barat banjir. Semua itu petanda. Dan semua daripada apa yang terjadi tersebut menunjukkan ada yang menggerakkan. Betul nggak? Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo kita ambil pelajaran. Kita berada di atas buminya Allah. Benar nggak? Ini bumi punyanya siapa? Allah. Tanah milik siapa? Allah. Langit milik siapa? Allah. Yang menurunkan air hujan daripada langit siapa? Allah. Yang bisa menyelamatkan seorang daripada bencana siapa? Allah. Maka selama masih ada Allah, minta kepada Allah yang terbaik. Anda tanya, sehebat-hebatnya bencana tsunami 2004 di Aceh, atau kemarin lah yang baru-baru ini bencana-bencana alam itu di Aceh juga, di Sumatera tadi dan seterusnya. Anda tanya, walaupun sehebat-hebatnya bencana tersebut, masih ada yang selamat gak? Jujur, masih ada yang selamat gak? Masih ada, betul? Allah menyisakan daripada itu semua untuk menunjukkan Allah Maha Kuasa menyelamatkan seseorang, dan Allah yang punya mau. Betul? Belum ada rasanya banjir seperti banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh alaihissalam bukan cuma di Aceh, bukan cuma satu provinsi, bukan cuma satu daerah, satu dunia banjir. Berapa lama? Dalam riwayat ada disebutkan 6 bulan. Riwayat yang lain 1 tahun. Banjirnya sedunia banjir. Lamanya banjir 1 tahun. Kira-kira kumaha? Banjir setahun. Semua kena banjir, bukan cuma Bogornya, Jakartanya kena, Maduranya kena, Jawanya kena, Sumateranya kena, rata semua kena banjir. Kira-kira ada yang lebih hebat model begitu banjir? Rasa-rasanya belum ada. Betul? Tapi Anda tanya, banjir sudah seluruh dunia banjir. Bahkan luar biasa besarnya banjir tersebut. Ya mungkin lebih dari tsunami kalau bahasa sekarang. Benar ya? Terus selamanya setahun itu banjir. Tapi tetap Anda tanya, masih ada yang selamat? Masih ada yang selamat nggak? Masih ada. Yang ikut bersama Nabi Nuh naik di atas daripada mahligainya Nabi Nuh, betul? Perahunya Nabi Nuh, yaitu 80 orang. Bayangkan manusia sedunia apa namanya? Tenggelam semua. Benar nggak? Tenggelam semua seluruh dunia, yang selamat 80 orang saja. Yang selamat 80 orang saja. Berapa? 80 orang bersama daripada binatang-binatang yang sekarang bisa dilihat di dunia ini. Jadi kita ini masih termasuk keturunan orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naik di kapalnya Nabi Nuh. Termasuk keturunannya 80 orang itu kita. Alhamdulillah. Untung kakek nenek kita ikut Nabi Nuh. Benar nggak? Untung sesepuh kita, leluhur kita ikut Nabi. Bukan termasuk orang-orang yang
Apa? Meninggal Orang yang nggak nurut sama Nabi Nuh, benar ya? Orang yang nggak mau ikut Nabi Nuh akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang memiliki sesepuh-sesepuh, orang-orang tua yang nurut kepada ajarannya seorang Nabi Allah, seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semangat untuk ikut keimanan ini, semangat untuk ikut keislaman ini terus ada sampai ke kita, sampai nanti turun ke anak cucu kita sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Karena pasti akan terjadi satu bencana yang lebih hebat daripada itu semua, yaitu datangnya hari kiamat. Dan kita minta kepada Allah, semoga semua keturunan kita sampai yaumil kiamat tetap dalam agama Islam, dalam tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya? Yaumi la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Kemarin ini sudah Anda baca, coba Anda ulangi satu baris ini. Di hari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari yang tidak berdaya, tidak bisa seseorang menolong orang lain. Jadi ketika hari itu masing-masing nafsi-nafsi sendiri, tidak ada urusan. Ustadz Hasan tidak kenal lagi sama Habib Sari, Habib Sari tidak kenal lagi sama Mang Nur. Reza yang sering ngawalana udah lupa sama kawalannya, lari sendiri-sendiri ketika datangnya hari kiamat. Tidak ada orang yang bisa menolong orang lain ketika itu. Semua dengan urusannya masing-masing, semua dengan kepanikannya masing-masing. Bahkan disebutkan orang tua sudah gak peduli sama anaknya, anak tidak peduli sama orang tuanya, istri tidak peduli dengan suaminya, suami tidak peduli dengan istrinya, apalagi cuma tetangga dan semua ketika itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri dengan kepanikan yang sangat luar biasa, sehingga mereka melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Sampai disebutkan Bu kemarin, disebutkan malam Jumat kemarin, dari paniknya keadaan itu, seorang ibu yang baru melahirkan anaknya masih merah, bayi merah, sedang dia susui. Datang hari kiamat, air naik, daripada membasahi kakinya terus naik, maaf, ke dengkulnya, ke lututnya, lutut terus naik sampai ke lehernya. Makin panik dia. Akhirnya apa yang dia lakukan? Anak yang dalam buayanya tadi yang sedang digendong tadi ditaruh di kakinya, diinjak untuk dia bisa selamat daripada air tersebut. Dari paniknya sudah ada urus ini bayi, ini anaknya sendiri, yang penting dirinya selamat daripada bencana yang terjadi. Kalau bencana sekarang nih, ngelihat anak kita hanyut, kira-kira kita korbankan nyawa kita apa biarin hanyut? Korbankan nyawa kita, Mas Insya Allah. Benar gak? Biarin hanyut, Pak. Jangan dibiarin hanyut ya. Insya Allah kalau orang tua masih normal pikirannya, betul gak? Masih otaknya masih waras, masih benar-benar terjaga pikirannya, sepanik apapun dia ketika masa ini sebelum datangnya kiamat, lebih baik dirinya yang gak selamat, yang penting anaknya selamat. Betul ya? Betul gak? Tapi nanti datang waktu itu, gak ngurus orang, anaknya sendiri tadi yang masih bayi diinjek dia, untuk dia bisa lebih sedikit tinggi dan selamat daripada air. Kalau sudah seorang ibu yang menyusui anaknya tega kayak begitu, bisa dibayangkan bagaimana keadaan manusia-manusia yang lain. Itu sudah contoh yang sangat luar biasa, betul?
Makanya kalau ceritain kiamat ini udah paling ngeri sebetulnya ya. Pengen-pengen tidak usah diceritain, tapi ada di kitabnya, benar gak? Ya kita berdoa mudah-mudahan kita hidup gak sampai kiamat, begitu. Tidak apa-apa kiamat kurang sehari gitu. Jangan kayak orang Madura mau buka warung sampai datangnya hari kiamat ya. Kiamat pun buka setengah hari. Wal amru yauma idzin lillah. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hari itu yang berkuasa hanya Allah. Presiden seluruh dunia pensiun. Kiamat tidak ada presiden siapapun dari negara apapun nggak laku sudah. Segala konstitusinya nggak laku. Raja-raja model raja-raja apapun tidak laku ketika itu. Apalagi coba di bawah-bawah raja, benar? Tidak ada. Semua hari itu tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaan daripada kekuasaannya Allah Subhanahu. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu. Yang berkuasa hanya yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu. Dah ada lagi. Ketika itu yang berkuasa hanya Allah, yang lain tidak punya kekuasaan apapun dan tidak bisa menolong siapapun. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yaumid damumah. Hari yang penuh keabadian. Nanti datangnya kiamat sudah abadi. Yang namanya fana sudah selesai. Yang namanya sementara sudah selesai. Kalau sudah datangnya kiamat, semua jadi abadi. Kita sekarang ini semuanya serba sementara. Betul ya? Apapun selama masih di atas dunia sementara. Yang kaya, Anda tanya kayanya sementara kan? Sementara. Kalau udah mati masih disebut kaya? Kayanya bisa hilang kapan saja.